Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai dinamika kekanak-kanakan yang disusun oleh yang pertama Fahrizal Ahnaf dengan NIM 1960 1244027, yang kedua Maksum Arif dengan NIM 1960 1244050. Yang ketiga, saya sendiri Triwulan Mardikawati dengan NIM 1960 1244051. Dan yang terakhir, Ahmad Firza dengan NIM 1960 1244042. Untuk yang pertama, Infantile Dynamics, pendapat dari Lewin. Play occurs because the cognitive life space of the child is still unstructured, resulting in failure to discriminate between real and unreal. The child passes into a region of playful unreality where things are changeable and arbitrary. Dengan arti, bermain terjadi karena ruang kehidupan kognitif anak masih belum terstruktur, sehingga terjadi kegagalan dalam membedakan antara nyata dan tidak nyata. Anak tersebut masuk ke dalam wilayah permainan tidak nyata, di mana segala sesuatunya dapat berubah dan sewenang-wenang. Lalu selanjutnya, pendapat dari Buitendik. The child plays because he is a child, and because his cognitive dynamic do not allow for any other way of behaving. Play is an expression of the child's uncoordinated approach to the environment. Dengan arti, anak bermain karena dia masih anak-anak dan karena dinamika kognitifnya tidak memungkinkan untuk berperilaku dengan cara lain. Bermain adalah ekspresi pendekatan anak yang tidak terkoordinasi dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya akan dibahas dengan Saudara Maksum. Silahkan. Ya, terima kasih. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada umur 0 sampai 6 tahun yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan setiap tahapan perkembangan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dan dilakukan secara sukarela dengan tahapan perkembangan dimulai dari tahapan manipulatif, simbolis, eksplorasi, eksperimen, dan tahapan dapat dikenal. Melalui bermain aspek perkembangan motorik, sosial, emosional, bahasa anak akan berkembang jika dalam kegiatan main anak usia dini didukung oleh 3 jenis main, yaitu main sensori motor, main peran, main konstruktif. Lanjut, Mas. Tahapan bermain untuk anak, tahapan penjelajahan atau exploratory stage merupakan kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan sehingga anak akan mengamati setiap benda yang diraihnya.
Tahapan mainan toy stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi pada usia prasekolah. Anak-anak di taman kanak-kanak biasanya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Tahap bermain play stage biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Tahap pelamun daydream stage. Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya anak sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Biasanya khayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan dan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan sistematik dengan hal di luar bermain seperti perkembangan kreativitas, dan merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, serta memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Masa bermain pada anak memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan perkembangan anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, sejalan juga dengan usia anak. Ya, Ya, saya lanjutkan. Manfaat bermain. Bermain memberikan banyak manfaat untuk anak, menurut Akhroni. Antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan kegembiraan dan hiburan. Kegembiraan atau emosi yang positif sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak dan pembentukan karakternya. Kehidupan anak-anak yang dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan juga akan menjauhkan anak dari stres. Hal ini bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental, juga untuk prestasi akademis mereka. Kedua, mengembangkan kecerdasan intelektual. Hal ini karena dengan bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitar, anak dapat belajar tentang bentuk warna, suara, tekstur, fenomena alam, dunia satwa, dunia flora, suhu, cahaya, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata sampai tangan, seperti menggunting, melipat, menarik garis, mewarnai, dan menggambar. Dengan kemampuan motorik halus yang berkembang dengan baik, anak akan dapat menulis dengan baik di samping penguasaan sebagai keterampilan lainnya. Lanjut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan otak. Kemampuan motorik halus motorik kasar adalah gerakan fisik. Sejumlah permainan menuntut anak untuk berkonsentrasi penuh. Ketika memainkan, hal ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak. Konsentrasi sangat dibutuhkan anak untuk kebersihan belajar dan penyelesaian berbagai tugas. Yang kelima, mendorong spontanitas pada anak. Anak-anak sedemikian spontan dan untuk berpikir dan bertindak cepat ketika bermain jenis-jenis permainan tertentu. Hal ini terutama untuk permainan yang bersifat kompetisi.
Yang keenam, mengembangkan kemampuan motorik kasar anak. Motorik kasar adalah gerakan fisik yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot besar sebagian atau seluruh anggota tubuh, misalnya berjalan, berlari, melompat, merangkak, dan mengayunkan tangan. Lanjut. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial anak. Terus, sebagai media untuk mengungkapkan, meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi, yang terakhir untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini banyak permainan yang menuntut anak menggerakkan tubuh dengan sangat intens. Aktivitas ini berguna untuk menguatkan otot dan menyehatkan tubuh dengan banyak beraktivitas fisik. Anak-anak juga dapat terhindar dari resiko mengalami obesitas dan berbagai dampak buruk yang menyertainya. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Firzamanaf. Ya, selanjutnya bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya sebagai kesempatan untuk merasakan objek-objek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara baru. Untuk menemukan penggunaan suatu hal secara berbeda, menemukan hubungan yang baru antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, serta mengartikannya dalam banyak alternatif cara. Selain itu, bermain memberikan kesempatan pada individu untuk berpikir dan bertindak imajinatif, serta penuh daya khayal yang erat hubungannya dengan perkembangan kreativitas anak. Sebagai contoh, untuk mengembangkan gerak kreatif di lingkungan rumah, yaitu dengan menyiapkan alat-alat yang dapat merangsang menstimulus gerak pada anak seperti bola plastik, karpet puzzle, dan lain sebagainya. Kesimpulan, bermain merupakan salah satu hak asasi manusia. Begitu juga pada anak usia dini. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari kegiatan bermain. Salah satunya adalah kreativitas. Bermain dalam bentuk apapun, baik aktif maupun pasif, baik dengan alat maupun tanpa alat, dapat menunjukkan kreativitas anak dalam berbagai taraf. Di sini peran orang tua dan guru pembimbing untuk dapat menjadi fasilitator pengembangan kreativitas anak, dengan memfasilitasi anak agar dapat bermain dengan cara dan alat yang tepat sesuai dengan bakat minat, yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan, perkembangan, serta kebutuhan anak. Daftar. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian yang sudah kalian beri kepada kita. Mungkin kalau misal ada masukan, boleh bisa tambah di kolom komentar kita ya. Sekian dari kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.